yakin Presiden Indonesia yang paling gila bola namanya Jokowi. Dan kita bersyukur juga. Sama, terima kasih juga sama media yang gila bola juga. Oh, media yang gila bola juga. Ya. Oke, kembali lagi bersama saya di Movila. Nah, kali ini saya ada informasi yang sangat menarik ya tentunya untuk para pemirsa semua. Nah, di mana di balik berkembangnya sepak bola kita, yaitu timnas Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Erick Thohir, ternyata juga tidak lepas dengan peran seorang Presiden Joko Widodo, pemirsa. Dan kita ketahui bahwa Erick Thohir hari ini adalah salah satu kunci keberhasilan timnas Indonesia dengan beberapa gebrakannya. Support yang luar biasa kepada kebutuhan timnas di bawah kendali Sintayong itu ternyata membuahkan hasil yang maksimal, pemirsa. Dan di balik itu semua dan di balik keberhasilan itu semua ternyata juga ada kegilaan presiden kita untuk perkembangan sepak bola Indonesia dan Liga Indonesia. Nah, Ketua Standing Komite Piala Presiden 2024 Marwarar Sirait itu belak-belakan fakta bahwa petinggi kita yaitu Presiden Jokowi ternyata seseorang yang sangat gila bola. Dan kegilaan bola Jokowi alhamdulillah didukung dengan pengalaman anak buahnya yang luar biasa terkait sepak bola. Siapa lagi, yaitu Erick Thohir. Dua kekuatan yang disatukan antara Pak Jokowi dan Erick Thohir, insya Allah tidak lama lagi pemirsa, timnas Indonesia dan Liga Indonesia akan bersaing di level yang lebih tinggi. Makanya kemarin ada kritik dari Bung Toel terkait dengan Sintayong yang katanya terlalu dimanja oleh Erick Thohir. Apresiasi upaya serius dari ketua umum lah, saya PSSI ketua umum lah spesifiknya, ya Pak Erick. Bagaimana PSSI, bagaimana Pak Erick Thohir itu memanjakan Sintayong? Dimanjakan? Ya dalam tanda kutip saya menggunakan istilah sangat dimanjakan. Itu semuanya sebenarnya bukan masalah dimanja atau bagaimana, pemirsa. Ini terkait dengan kemajuan sepak bola kita di level yang lebih tinggi. Untuk apa? Ya untuk merah putih tentunya ya, biar berkibar dan ditonton oleh seluruh dunia. Dengan cara apa? Ya tampil di Piala Dunia tentunya. Kemudian Marwarar optimis pemirsa, sepak bola Indonesia hari ini tuh bisa semakin maju di masa mendatang. Sebab ekosistem industri sepak bola saat ini sudah sangat baik. Jadi sangat disayangkan kalau sistem ini dirusak kembali oleh orang-orang yang tidak paham sepak bola. Kembali ke kegilaan Pak Jokowi kepada sepak bola. Ternyata bukan cuma hanya kepada sepak bola. Kegilaan tersebut bahkan nyaris dipukul rata kepada semua para atlet. Salah satunya adalah pemberian bonus besar kepada atlet yang berprestasi di Olimpiade. Legasinya bagaimana atlet dimanjakan. Bonus paling besar dalam sejarah Indonesia ini berdiri itu cuma hanya di zaman Pak Jokowi. Bagi para atlet yang membawa 1 emas, bonusnya itu 10 miliar pemirsa. Ini sangat gila sekali. Selain itu juga Jokowi membangun fasilitas penunjang untuk olahraga. Dan di zaman Jokowi juga Indonesia menjadi tuan rumah event besar, yakni Asian Games. Dan kalau kita lihat juga investasi di olahraga banyak banget yang besar. Lihat pertama Asian Games, juga Asian Para Games, SEA Games, ASEAN Para Games, belum lagi infrastruktur yang dibangun. Coba kita putar terlebih dahulu terkait dengan pernyataan dari seorang Bang Ara. Olahraga sepak bola paling digemari di Indonesia. Dengan ukuran jumlah rakyat Indonesia paling banyak suka bola. Setuju ya begitu? Saya yakin Presiden Indonesia yang paling gila bola namanya Jokowi. Dan kita bersyukur juga Presiden terpilih Pak Prabowo menurut saya juga gila bola juga. Amin. Ya, artinya akan diteruskan menurut keyakinan saya. Itu, ya. Amin, Pak. Nah, jadi itu penting. Pemimpin nasional utama itu gila bola itu penting. Amin, amin, amin. Itu penting sekali. Karena itu akan berpengaruh sekali kepada PSSI, kepada program, kepada semualah atmosfer. Kita punya Kapolri juga menurut saya gila bola juga. Pak Sigit, dan habis-habisan juga melakukan bantuan dan dukungan. Kita juga ada auditor juga namanya PwC yang selalu tanpa dibayar mendedikasikan ilmunya dan pengalamannya
untuk membuat sepak bola Indonesia dari waktu ke waktu makin baik, makin transparan. Ini faktor-faktor utama. Saya punya pengalaman empiris, artinya faktual. Ada juga Indosiar yang luar biasa komitnya. Jadi ini menurut saya adalah faktor-faktor yang stakeholder utama. Ada lagi Pak Erick Thohir, Ketua Umum PSSI yang luar biasa. Ini soal kepercayaan semua. Presidennya, Ketua Umumnya, Kapolrinya, auditornya, TV-nya. Kita juga punya loyalis pengusaha-pengusaha yang gila bola juga. Bayangkan Pak Erick, ini udah ekosistemnya udah ekosistem champions. Cerah lah ya. Cerah. Cerah. Makanya bisa tanpa anggaran negara. Bayangkan kalau ini terus dilanjutkan. Ya. Tadi kamu bilang kan kok naik terus hadiahnya. Ya karena tadi kepercayaan. Saya pikir ini kuncinya kepercayaan dan super team. Super team tadi yang saya sebut tadi semua. Ada Risa, Cahyadi, Viola dan teman-temannya. Itu super team. Kalau tugas saya hanya kecil aja, bantu ngawas-ngawasin dikit aja. Sama terima kasih juga sama media yang gila bola juga. Oh, media yang gila bola juga. Ya. Saya minta tolong satu sama media boleh nggak? Sikat semua pihak siapapun itu juga yang mau punya niat aja merusak sepak bola kita. Boleh nggak aku minta tolong itu? Nah itu aja aku minta tolong satu. Ya, bantu aku sikat, temukan ya yang punya niat aja apalagi ada buktinya. Bantu kami. Ya, jangan kita tadi sudah bilang super timnya, ekosistemnya luar biasa, tapi ada juga pihak-pihak yang berseberangan. Pengen sepak bola kita makin tidak kredibel, makin tidak transparan, makin tidak sportif ya. Tolong kami dibantu. Dari pengusaha ganti baju jadi satgas ini. Ya tentu tadi saya katakan kami di Kadin juga ya dengan Pak Boy dan teman-teman juga berpartisipasi, nggak ada yang maksa. Ya, saya rasa ada 30 ya tadi, tapi 2 belum ya? 26. Ada 26 ya, total 26. 26 atau 27 ya? Total 26 26 yang belum bayar 2. 2, nanti kasih Pak Ara. Ya, Biar diperiksa satgas. Ya itu kan acaranya udah 3 bulan lalu ya. Jadi ya begitu deh, nanti dikasih tahu Belum saya bayar deh. pajak kali dia, jadi bayar pajak dulu baru nyumbang. Ya Pak Erick, saya pikir Pak Erick terima kasih. Soal Piala Presiden oke apa enggak? Ya kalau kita dipercaya ya kita siap. Karena sebenarnya ini udah ekosistemnya udah jadi gitu loh. Udah jadi orang-orangnya ini udah menurut saya udah champion semua yang terlibat di ekosistem tadi. Terima kasih Pak Erick. Terima kasih deh. Kemudian juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir pemirsa mengungkapkan Indonesia itu masih diawasi FIFA dalam upaya transformasi sepak bolanya demi membangun iklim olahraga yang lebih baik lagi. Nah, pernyataan ini dia sampaikan guna menegaskan aturan larangan hadir untuk supporter tamu dalam turnamen pramusim Piala Presiden 2024 pada 19 Juli 4 Agustus. Indonesia itu masih masa transformasi dalam 2 tahun ini pemirsa, sejak tragedi Kanjuruhan pada Oktober 2022, sehingga aturan larangan itu untuk menjaga agar terhindar dari sanksi FIFA. Dan dia menilai kebijakan itu sesuai kesepakatan antara FIFA, PSSI dan pemerintah bahwa tahun ini adalah tahun terakhir tanpa supporter tim tamu, dan FIFA secara khusus telah mengeluarkan kewajiban bahwa semua supporter itu harus terdaftar dalam sistem atau basis data sehingga mempermudah pihak berwenang dalam menindak mereka yang ingin merusak citra sepak bola Indonesia melalui tindakan-tindakan negatif. Jadi jangan sampai pemirsa ya, FIFA itu melihat Indonesia itu hanya transformasi topeng dan akhirnya bisa berujung diberi sanksi. Jadi usai Kanjuruhan itu belum selesai masa transisinya, jadi jangan sampai terulang kembali. Dan Erick Thohir pemirsa juga menegaskan bahwa larangan kehadiran penonton tamu itu merupakan salah satu langkah untuk mentransformasi sepak bola Indonesia, sehingga
masyarakat itu harus memahaminya demi mendukung proses perbaikan dalam pengelolaan sepak bola di negeri ini. Dan Piala Presiden 2024 dibuka di stadion di Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada 19 Juli dan berakhir di Solo pada 4 Agustus. Dan turnamen ini diikuti oleh Persib Bandung dan juga ada Borneo FC, ada Persis Solo, ada SM Makassar, ada Arema FC, Bali United, dan Madura United, dan Persija Jakarta. Ya, mungkin hanya ini saja beberapa informasi pada kesempatan kali ini, dan juga kepada pemirsa jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar kalian juga tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Subscribe pemirsa Movila ya, dan salam EKRI.